Ahmad Sahroni, fakta dan kontroversinya. Hai everyone, balik lagi di channel Muara Sungai. Di video kali ini aku akan membahas mengenai Ahmad Sahroni, fakta dan kontroversinya. Pembahasan di video ini semata-mata tidak untuk melanggar pedoman komunitas YouTube yang melarang penggunaan kata-kata kasar, namun untuk memberikan edukasi untuk kawan-kawan semua. Nama Ahmad Sahroni belakangan ini mencuat ya dalam berbagai headline berita. Pernyataannya menyebut bahwa pihak yang menyuruhkan pembubaran DPR sebagai orang tua LOL sedunia telah menyulut amarah rakyat Indonesia. Berikut ini adalah fakta dan kontroversi seputar Ahmad Sahroni, anggota DPR dari fraksi Nasdem. Yang pertama, menuai kontroversi akibat komentarnya terkait insiden penyerangan 45 anggota TNI terhadap warga di Deli Serdang, Sumatera Utara. Seperti yang dikutip dari berbagai portal media, jauh sebelum pernyataan yang mengejutkan yang menyebut pihak yang menyuruhkan pembubaran DPR sebagai orang TOLOL sedunia, nyatanya Ahmad Sahroni pada November 2024 yang lalu menuai kontroversi akibat komentarnya terkait insiden penyerangan 45 anggota TNI terhadap warga di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam pernyataannya, Sahroni terkesan menyalahkan warga dengan menyebut bahwa arogansi rakyat kadang muncul karena pengaruh narkoba atau minuman keras. Fakta yang kedua adalah protes OTT yang dilakukan oleh KPK. Belum lama ini Sahroni juga menjadi sorotan saat mempertanyakan mekanisme kerja KPK, khususnya operasi tangkap tangan atau OTT. Pernyataan itu dia sampaikan saat rapat dengar pendapat bersama KPK pada hari Rabu 20 Agustus 2025 kemarin. Yang mengatakan, kita kalau berbicara penegakan hukum 1000% pasti kita dukung Pak, tapi masalahnya kita jadi bingung sama mekanisme kerja KPK kemarin, terutama terkait terminologi OTT. Jadi OTT itu seperti apa? Tangkap tangan di lokasi beserta bukti kejahatan atau bagaimana? Karena apa yang terjadi di Makassar kemarin tidak seperti itu. Kita ingin KPK bisa fokus penegakan hukum, ujar Sahroni. Ia lalu mengkritisi langkah KPK yang dinilai kurang koordinatif. Menurutnya, bila ada komunikasi yang baik, pihaknya bahkan bersedia membantu membawa terduga ke KPK secara langsung. Hal itu disampaikan Sahroni setelah KPK menangkap kader Partai Nasdem yang menjabat Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Abdul Aziz pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025. Ia kemudian menyatakan kalau komunikasinya baik, bahkan kita bisa antarin Pak terduga ke KPK. Kita nggak akan lindungi, silakan tangkap tangan siapapun yang bersalah. Kami mendukung sepenuhnya. Nah, yang ketiga kontroversinya adalah sebut pihak yang menyuruhkan pembubaran DPR sebagai orang TOLOL sedunia. Ahmad Sahroni dalam sebuah kunjungan kerja di Polda Metro Polda Sumut ya, maksudnya pada Jumat 22 Agustus menyampaikan pernyataan tersebut. Ia mengatakan mental manusia yang begitu adalah mental orang TOLOL sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang TOLOL sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang pinter semua, enggak bodoh semua kita, katanya. Sahroni menyatakan bahwa kritik terhadap DPR sah-sah saja, namun seruan untuk membubarkan lembaga legislatif dianggapnya tidak masuk akal dan berlebihan. Sahroni mengatakan boleh saja mengkritik DPR, mencaci maki dan komplain, hanya saja harus punya adat istiadat dan sopan santun dalam menyampaikan kritik. Desakan pembubaran DPR mencuat ya seiring munculnya rincian gaji dan penghasilan anggota dewan yang dinilai fantastis hingga 230 juta rupiah, tapi dinilai tidak diimbangi dengan kinerjanya. Kontroversi yang keempat, yang ini dukung aparat untuk menindak pendemo di bawah umur yang menyebabkan kericuhan. Yang tak kalah kontroversial dari sosok Ahmad Sahroni adalah pernyataannya terkait aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat sipil. Dalam salah satu ucapannya, Sahroni menyatakan mendukung aparat dan menindak para pendemo di bawah umur yang menyebabkan kericuhan dan menyebut mereka orang yang tidak punya etika. Ia mengatakan, saya dukung Polda Metro menangkap mereka-mereka yang anarkis, sekalipun di bawah umur. Bayangin, di bawah umur aja begitu, Breng SEK-nya bersikap. Ini nggak bisa dibiarkan. Saya dukung Kapolda Metro dan jajaran menangkap mereka-mereka yang anarkis, kata Sahroni. Tak pelak pernyataan tersebut memicu kemarahan publik dan viral di media sosial. Banyak pihak menilai ucapan Sahroni menunjukkan arogansi dan merendahkan aspirasi rakyat.
Nah, yang kelima, Ahmad Sahroni dicopot dari Ketua Komisi 3 DPR RI. Seperti yang dilansir dari kompas.com, pada 30 Agustus kemarin, Ahmad Sahroni resmi dicopot dari posisi Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI yang membidangi hukum oleh fraksi Partai Nasdem DPR RI dan dipindahkan menjadi anggota Komisi 1 DPR RI. Keputusan penggantian ini telah ditetapkan melalui surat resmi yang ditandatangani Ketua Fraksi Nasdem DPR Victor Bung Tilu Laiskodat pada Jumat tanggal 29 Agustus kemarin. Surat tersebut juga disampaikan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. Kemudian fraksi Nasdem menunjuk kader mereka yang lain yakni Rusdi Mase Mapassesu untuk menduduki posisi Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Namun bukan dikarenakan gelombang protes dari masyarakat luas nih akan pernyataan-pernyataan Sahroni, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim enggan menyebut pergantian tersebut sebagai pencopotan. Menurutnya surat tersebut hanya rotasi biasa dan penyegaran. Nah, itu tadi beberapa kontroversi dan fakta seputar Ahmad Sahroni dengan kontroversinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.